Inspiration. Kali ini saya ambil topik menarik ya, judulnya unik loh. Saudara, tidak masalah saudara berapa kesalahan yang pernah kita buat atau berapa lambat kemajuan yang kita capai dalam hidup ini, kita masih lebih unggul daripada orang yang tidak berbuat apa-apa. Apakah Anda mau punya keunikan dalam diri Anda? Atau Anda merasa diri Anda biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa? Sebenarnya setiap orang adalah manusia istimewa. Kali ini saya ingin membahas hal yang ringan saja mengenai setiap manusia mempunyai keunikan masing-masing. Di antara 7 miliar manusia yang hidup di muka bumi ini, semuanya diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Seringkali kita tidak menyadarinya. Buktinya, kita semua unik adalah tidak adanya sidik jari yang sama di antara 7 miliar manusia itu. Begitu hebatnya Tuhan menciptakan setiap manusia yang lahir di muka bumi. Karena sejak di kandungan ibunya, Ia sudah menenunnya dan merancangnya. Ini luar biasa bukan? Saya katakan setiap manusia, termasuk saudara dan saya juga. Kalau saudara atau saya tidak merasa unik saat ini, ada yang salah dengan diri kita. Kalau sampai orang di sekitar kita berkata, dia unik loh, berarti kita sudah mempergunakan keunikan kita. Ada orang bisa melukis dengan kedua tangannya sekaligus, atau bisa menguasai berbagai bahasa sekaligus, atau main gitar sambil meniup harmonika, dan lain-lain. Itu kan unik. Ide karangan ini sebenarnya lahir dari dibukanya sebuah toko aparel Jepang di daerah Kuningan, Jakarta pada 22 Juni 2013, tepatnya di Lotte Shopping Avenue, yang bernama Uniqlo atau Uniqlo, artinya baju-baju yang unik. Dia memang membuat produk yang unik. Keistimewaannya terutama terletak pada bahannya. Misalnya kaos yang dapat menyerap keringat, dan mereka sangat menekankan keunikan bahan produknya. Termasuk baju yang saya pakai. Perusahaan induknya didirikan pada tahun 1949 dengan nama Ogori Soji yang bergerak di bidang baju pria di Ube, Yamaguchi, Jepang. Pada bulan Mei 1985, mereka membuat toko unisex pakaian kasual di Fukuro, Machi, Nakaku, Hiroshima di bawah nama Unique Clothing Warehouse. Nah, sejak itulah dikenal nama Uniqlo sebagai singkatan dari Unique Clothing, dan akhirnya sekarang sudah mendunia. Brand ini emang unik saudara. Ia bermain di daerah celana, kaos, dan jaket, dan pada bahan yang dipergunakannya dibuat dengan teknologi modern. Dan perusahaan yang akan mendunia selalu punya visi seperti yang diungkapkan oleh Naoki Utama, Direktur Asia Pasifik. Setiap orang di dunia suatu ketika akan memakai produk mereka, tua atau muda. Untuk Indonesia, mereka bervisi setiap orang Indonesia paling sedikit akan memiliki sebuah pakaian Uniqlo. Terbukti atau tidaknya visi mereka itu tidak penting. Yang penting mereka memiliki visi. Saudara, kita juga memiliki keunikan bukan? Mengapa kita tidak mempergunakan keunikan kita? Banyak orang memiliki perasaan rendah diri atau kurang percaya diri. Orang-orang ini merasa tidak memiliki keunikan. Ada yang mereka merasa tidak berguna, merasa sebagai orang terbuang atau disisihkan masyarakat, tanpa menyadari semua orang tetap unik. Unik loh. Kalau fisik kita kurang sempurna, kita tetap unik. Kita dapat mempergunakannya menjadi sesuatu yang unik. Ada seorang bernama Benjamin Bolger yang mengalami disleksia, kesulitan membaca. Pada saat ia berumur 2,5 tahun, di tahun 1978, nyawa kedua orang tuanya hampir direnggut karena kedua orang tuanya ditabrak orang mabuk. Kedua orang tuanya harus menjalani rehabilitasi yang intensif, dan Benjamin merasa hidup ini rapuh dan sulit. Penyakitnya ini membuat ia mengalami kesulitan untuk bersekolah, ditolak di mana-mana. Akhirnya ibunya sudah sembuh melakukan homeschooling. Dengan penuh kasih dan kesabaran, ia mengajarkan anaknya. Ia mengajaknya ke museum, tempat bersejarah,
tempat konferensi, tempat dan acara budaya. Ibunya memang luar biasa. Akhirnya Benyamin dapat beradaptasi dengan kekurangannya. Namun di dunia tidak semua orang yang mempunyai penyakit disleksia mempunyai ibu sedemikian rupa, bukan? Kesuksesan teori ibunya dalam mengajar menghasilkan hasil yang luar biasa. Waktu umur 12 tahun dia sudah masuk college, saudara. Sarjana S1-nya didapat di University of Michigan dengan IP tertinggi 4 dan mendapat penghargaan highest distinction. Total dia memiliki 13 gelar sarjana, antara lain dari Oxford, Cambridge di Inggris, dan Harvard serta Stanford di Amerika. Dari Harvard ia memperoleh master dan doktor dalam bidang urban design. Luar biasa, bukan? Orang yang nggak bisa ngomong aja bisa, saudara. Saya yakin Anda pun bisa mengembangkan keunikan yang Anda miliki untuk mencapai sebuah kesuksesan. Yang penting Anda pantang menyerah dan berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan jangan lupa berdoa pada Yang Maha Kuasa. Beberapa tips. Setiap orang unik. Sadarilah bahwa setiap orang di dunia itu unik. Bahkan dalam keterbatasan yang dimilikinya, ia tetap unik loh. Dalam keunikan kita dapat melakukan pekerjaan kecil atau besar sesuai dengan kondisi yang kita miliki. Yang penting kita mau mempergunakan keunikan kita. Banyak orang terlalu memuja atau mengagumi orang lain secara berlebihan, misalnya idolanya, dan melupakan bahwa dia juga unik. Yang kedua, jangan membandingkan. Salah satu kelemahan untuk mengembangkan keunikan kita ialah kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Akibatnya tanpa kita sadari mengecilkan diri kita sendiri. Dia keren, dia kaya, dia berpengaruh. Aku sih nggak ada apa-apanya dibandingkan dia. Ya kalau begini, keunikan kita akan memudar dan mati. Be yourself, atau selalu jadilah diri Anda sendiri. Karena Anda adalah orang yang istimewa. Ketiga, gunakan keunikan kita. Kalau kita sudah sadar mempunyai keunikan, gunakan. Ini rahasianya. Hidup ini adalah 10% saja yang terjadi dengan hidup kita. 90% adalah bagaimana kita bereaksi terhadap keadaan itu. Jadi, jangan sia-siakan hidup ini. Saudara yang sedang menonton ini, unik loh. Tinggal saudara memoles keunikan itu menjadi kelebihan. Coba tanya pada orang terdekat dalam hidup Anda. Apa sih keunikan yang Anda miliki? Kalau Anda sungguh-sungguh ingin melakukan sesuatu, Anda pasti menemukan jalan. Kalau Anda tidak ingin melakukannya, Anda pasti akan menemukan sebuah alasan.